pemirsa, hati adalah organ terbesar kedua di dalam tubuh setelah kulit dan beratnya berkisar 1,25 kg. Ukuran hati cukup besar, yakni tak lebih besar dari bola untuk rugby atau dengan ukuran panjang sekitar 28 cm. Letak hati di dalam tubuh berada di bawah rusuk di bagian kanan atas perut. Karena peran hati teramat penting, kerusakan hati yang signifikan biasanya fatal untuk pasien. Hati merupakan salah satu organ tubuh terpenting yang memiliki lebih dari 500 fungsi. Di antara beberapa fungsi hati yang utama adalah melawan infeksi, memproses makanan yang telah diserap dari usus, memproduksi getah empedu, senyawa yang berfungsi penting dalam sistem pencernaan makanan, menyimpan zat besi, vitamin, dan zat-zat lain yang penting, mengontrol tingkat kadar lemak, glukosa, gula, dan asam amino dalam darah, detoksifikasi atau membuang zat-zat racun dalam tubuh, produksi kolesterol yang merupakan bahan dasar berbagai hormon penting. Sementara cara lain untuk melihat apa yang dikerjakan oleh hati adalah dengan memikirkan bagaimana hati bisa membantu Anda dengan memproduksi energi secara cepat jika dibutuhkan, mencegah kekurangan bahan bakar tubuh dengan menyimpan vitamin-vitamin tertentu, mineral, dan gula, mengontrol produksi dan ekskresi kolesterol, metabolisme alkohol, menyimpan zat besi, memonitor dan menjaga keseimbangan berbagai zat kimia serta obat-obatan dalam darah, membantu tubuh untuk bertahan melawan infeksi dengan memproduksi faktor kekebalan tubuh dan dengan membuang bakteri dari aliran darah. Hati memiliki kapasitas yang besar untuk tumbuh kembali. Sampai 3/4 bagian dari hati dapat diambil dan sisanya akan tumbuh kembali sampai ke ukuran dan bentuk normal dalam periode waktu tertentu. Namun kerusakan hati menghambat kemampuannya untuk melawan infeksi serta menjalankan fungsi-fungsi penting lainnya. Dan salah satu ancaman kerusakan hati yang paling banyak diderita dan dikhawatirkan adalah penyakit bernama hepatitis. Bagaimana hepatitis menginfeksi hati Anda dan apa penyebabnya? Ikuti penjelasannya bersama pakar favorit Anda di Kata Dokter malam ini. Yes, tadi kita lihat tayangan tadi bahwa ternyata sebenarnya banyak sekali fungsi dari hati itu. Yang paling intinya adalah sebenarnya hati itu untuk detoksifikasi, untuk membersihkan. Tapi Dokter Yanti, seiring dengan perkembangan zaman, dengan banyaknya lifestyle yang berubah, itu namanya penyakit itu. Jadi sebenarnya pemirsa, kenapa kita mengangkat tema bagaimana cegah dan kenali penyebab daripada hepatitis? Karena itu terkait dengan fungsi hati. Jadi hati itu memang bukan hanya untuk kita semua yang menjaganya dengan pola makan, istirahat, dan sebagainya, tapi konsumsi obat-obatan dan sebagainya juga sangat berpengaruh terhadap fungsi hati kita. Nah, seperti apa sih hati ini jika kita tidak merawatnya? Nanti pastinya kita bahas dengan narasumbernya. Betul, karena gini, kita sedikit lah. Kalau misalkan untuk ternyata contoh makanan dan juga minuman, alkohol, bagi mereka yang mengkonsumsi alkohol dalam takaran yang cuman lah, batas-batas normal still oke. Tapi kalau misalnya untuk yang udah melebihi dari itu, permasalahan kan banyak sekali. Seperti tadi Dokter Yanti sudah bilang bahwa nanti kita akan membahas dengan pakar yang TOPB gitu ya. Tapi sebelum itu kita akan membacakan dulu nih Superfood Info kita malam hari ini adalah makanan terbaik untuk menjaga fungsi dan juga kesehatan hati kita. Yang pertama adalah sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau seperti ada kale, ada Swiss chard atau bayam, semuanya banyak mengandung kaya akan zat hijau dengan klorofil. Nah, klorofil ini menjadi bintangnya, yaitu senyawa kimia yang akhirnya merangsang hati agar bekerja lebih efisien lagi. Mengkonsumsi rutin jenis sayuran ini dapat menghilangkan efek samping dari racun dalam makanan yang seperti logam berat dan juga sisa dari pestisida. Dan yang kedua adalah green tea. Teh hijau kaya akan antioksidan, juga bagus juga untuk membersihkan hati. Tidak hanya mendukung fungsi hati yang sehat, antioksidan juga tinggi teh hijaunya dan meningkatkan kekebalan untuk menjaga tubuh dari infeksi kuman dan virus termasuk flu. Betul, tapi green tea jangan campur dengan gula ya. Green tea aja, pure green tea. Yang ketiga adalah apel. Apel banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang juga menyediakan pektin bagi tubuh. Nah, pektin ini adalah serat dan juga bermanfaat membantu membersihkan saluran pencernaan serta hati kita dan sangat meningkatkan kualitas kesehatan. Nah, selain itu makanan yang dapat menjaga fungsi serta kesehatan hati adalah pertama, kubis, olive oil, gampang banget, bawang putih, beet, wortel, kenari, dan juga asparagus. So yum, asparagus. Kamu suka asparagus? Pastinya, tapi kalau ditambah dengan sedikit kalau sup asparagus itu biasanya kan dicampur dengan sesuatu yang mengasihkan ya.
pastinya kan. Itu aja murni. Tapi pemirsa, terkait dengan apa yang kita makan seperti tadi sayuran hijau dan juga green tea, terakhir juga apel, semua hal di atas itu sangat penting dan bagus untuk menjaga yang namanya fungsi dan kesehatan hati. Nah, seperti biasa juga sebelum kita melanjutkan perbincangan kita bagaimana sih sebenarnya fungsi dan kesehatan hati yang baik itu, kita sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang cantik, seksi, seorang penyanyi dengan 1000 macam kegiatannya, pemirsa. Prestasinya bagus banget. Bagus banget. Langsung saja ya. Ocha, hai, Ocha Jamila. Yes, kalau aduh, dia mungkin saingannya Mulan Jamila. Jangan ada porsi masing-masing. Oh lain ya. Jadi aliran musiknya agak berbeda nih. Kamu kan seorang penyanyi. Menjadi diri sendiri itu lebih baik. Saya setuju itu. Oke, tapi menjadi diri sendiri tapi di bagian musik apakah di kau sekarang? Kebetulan kalau untuk musik ya dangdut, tapi dangdutnya lebih ke modern ya. Ada kayak apa? Kayak popnya gitu, karena memang suara kan lebih ke pop sebetulnya. Itu terus kemarin juga sempat bantu untuk BNN. Karena kebetulan alhamdulillah setelah ketemu Pak Dirjen BNN, Pak Siswandi, aku di katanya, Cak, kamu layak jadi duta anti narkoba. Tepuk tangan. Jadi sekarang banyak sekali ya pemirsa artis atau segala macam penyanyi, pemain sinetron dan sebagainya juga ada beberapa memang yang terkait dengan kasus-kasus tersebut. Justru kamu memberikan satu inspirasi kepada mereka semua di sana bahwa seorang artis tuh nggak selalu identik dengan hal negatif, tapi juga bisa menjadi seorang duta anti narkoba. Berarti kamu menjadi contoh dong ya, Cak ya. Alhamdulillah setiap kali untuk kegiatan di BNN, selain Ocanya MC nyanyi gitu kan, Ocha juga sering puisi. Jadi puisi itu kebetulan karya-karya Ocha semua. Insya Allah dalam waktu dekat juga Ocha mau mempersiapkan untuk muri. Muri membaca. Muri itu kan harusnya badan untuk rekor segala macam yang ada di Indonesia terutama betul. ya. Jadi ini kamu mau tarik rekor apa ini sebenarnya? Insya Allah sih 24 jam Ocha nonstop membaca puisi terus dengan berbagai talenta yang ada di. Wow, 24 jam baca puisi nonstop. Ya, kapan rencananya, Cak? Rencana sih dari teman-teman, insya Allah di September. Wah, bulan depan berarti. Kau nanti, kamu kira-kira kamu bisa baca puisi 24 jam kira-kira? 24 jam. 24 jam non-stop, non-stop dan tentunya say no to drug. Jadi tanpa narkoba. Baik-baik. Itu langsung membacakan puisi itu memang sudah dirancang sebelumnya atau memang kamu spontanitas mengarang sendiri dan mengeluarkan segala unek-unek hati dan pikiran, memang sedikitnya ada bakat nggak mencipta puisi atau memang membacakan puisi yang sudah ready aja gitu? Ya jadi kemarin sempat ketemu dengan Mas Nanda Persada. Jadi Mas Nanda tuh kasih karena Ocha juga di dangdut kan, nanti puisinya itu akan ada diambil dari lirik-lirik lagu dangdut. Karena lirik lagu dangdut juga ada pesan-pesan khusus. Terus ada dari puisi hasil karya Ocha sendiri. Terus nanti ada Wes Rendra sama dari Hairil Anwar juga. Karena Wes Rendra, karena 1000 tuh kan nggak gampang gitu. Betul. Tapi aku penasaran, Cak. Iya, udah dengan rencana mau baca puisi 24 jam, kegiatan BNN juga panjang dan juga banyak, untuk kegiatan menyanyi juga ada. Kamu bagi waktunya bagaimana, dan juga kesehatan kamu kan harus diperhatikan juga. Jangan dijawab nanti bahas tentang itu ya, tentang kesehatan bagaimana itu. Karena terkait dengan hati dong ya kan, pastinya sesuatu yang kita akan kembali tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Memang bagus. Pemirsa, kembali bersama kita semua ya di Kata Dokter. Malam hari kita akan membahas mengenai cegah dan kenali mengenai penyakit hepatitis. Seperti apa sih hepatitis ini, apa penyebabnya, dan bagaimana juga penata laksanaan serta pencegahannya. Nanti kita bahas lebih lanjut sambil menunggu narasumber kita nih. Kembali ke Ocha yang cantik. Ocha tadi Rama sempat bertanya bahwa kalau dengan kegiatan kamu yang sebegitu banyaknya, pasti banyak hal-hal tertentu yang nggak pernah kamu lupakan bahwa kesehatan itu nomor satu. Ya pasti. Nah, bagaimana menjaga stamina ya jadi duta BNN, penyanyi, nanti mau ikut rekor muri, bla bla dan sebagainya. Bagaimana mengatur pola hidupnya? Mengatur pola hidup tuh simple aja. Pertama kita jauhi narkoba. Sebagai duta BNN ya pemirsa, langsung keluarnya beritanya ya. Karena tadi kan bicara hepatitis tuh karena akibat dari penyalahgunaan narkoba. Iya, betul. Itu terus itu yang pertama, terus yang kedua adalah kita melakukan sesuatu tuh enjoy. Jadi happy. Jadi ketika waktunya makan ya makan, waktunya tidur ya tidur. Jadi pernah sewaktu-waktu Ocha juga nggak
nggak bisa tidur memang. Tapi gimana caranya ketika waktu hari itu Ocha nggak tidur, hari berikutnya Ocha harus tidur gitu. Jadi jangan kayak kita Rama, waktunya makannya kita bekerja, waktunya tidur kita bekerja, dan waktunya tidur kita bekerja. Jadi habis semua pekerjaan dan makan dan semuanya. Karena jangan buka kartu. Oke, soalnya dia habis pingsan kemarin. Gitu. Baiklah, jadi sebenarnya menjaga kesehatan itu penting sekali. Ya. Dan sebagai seorang ibu juga kan pasti harus bisa membagi waktu antara anak atau keluarga bersama dengan karir dan keluarga. Benar. Nah, terkait dengan hepatitis tema kita malam hari ini, kamu pernah nggak ngerasain bahwa atau pernah melihat nggak sebagai duta BNN orang-orang yang terkait dengan narkoba pasti fungsi hatinya juga terganggu, ya kan? Dan juga hepatitis sekarang sudah merajalela juga, walaupun virus vaksinasi hepatitis itu banyak sekali sekarang. Tapi kamu bagaimana menyikapi hal tersebut? Jadi gini, dalam hidup itu kan ada dua pilihan sebetulnya, berhenti atau mati. Jadi kalau misalkan mau mati ya sudah konsumsi narkoba. Tapi kalau mau berhenti dan mau sehat, ya sudah berhenti dan jauhkan semuanya. Baik, gitu. jadi pemirsa ini saya setuju banget dengan pendapatnya Ocha ya Rama ya, bahwa kata orang ada yang berhenti, mencoba untuk berhenti, baru yang ketiga itu katanya ya meninggal dunia alias sudah mati. Jadi sebenarnya nggak ada yang tengah ini, jadi langsung mau berhenti pemirsa. Dan kalau enggak ya sudah siapkan akhirnya. Setuju, ya kan tanpa kesetujuan karena benar kalau misalnya memang dan tetapi beberapa orang pasti akan juga bilang iya kalau misalnya kita ngomong kan kayaknya gampang sekali segitu kita menjalankan memang susah. Tapi kalau misalnya benar niat itu semua pasti bisa. Tapi terkait dengan hepatitis ini dan juga narkoba tadi, saya penasaran deh bagaimana kamu sebagai seorang duta ya kan dari BNN itu sendiri pastinya punya berbagai macam rintangan yang kamu harus hadapi. Bagaimana caranya kamu bisa mentransfer knowledge kamu, ilmu kamu dan juga aura kamu kepada mereka sampai mereka bisa mendengar kamu bahwa ternyata we have to stop this narkoba. Dan pernah nggak membuat orang yang memang pecandu menjadi benar kembali? Alhamdulillah karena Ocha kan menuangkan segala sesuatu tuh dalam bentuk puisi. Jadi waktu itu sempat ke Cipinang. Di Cipinang tuh Ocha gitu ya? mau melihat beberapa yang memang terkena narkoba, akibat narkoba. Terus di situ Ocha hanya karena seneng berbuat karya puisi-puisi untuk mengenai gimana sih caranya untuk narkoba. Jadi Ocha di situ sempat puisi sambil mendalami si orangnya tersebut. Jadi bahwa narkoba itu ya akhirnya akan dipenjara gitu seperti itu. Tapi sebetulnya ada akibatnya ya. Sebetulnya BNN sekarang kan sudah kalau yang terkena narkoba tuh direhab kan. Betul. Tapi bandarnya itu dipenjara gitu kan seperti itu. Nah, jadi akibat dari penyalahgunaan narkoba ini akhirnya tuh nggak akan enak. Betul. Di dalam puisi itu Ocha berkata bahwa kita itu hidup itu kan mencari akhirnya. Betul. Kalau ketika awalnya sudah diri kita sudah gampang terpengaruh, akhirnya pun ya akan seperti ini. Jadi akhirnya ada salah satu Cipinang di situ, dia sampai menangis dan menangis akhirnya itu 2 tahun yang lalu. Nah setelah 2 tahun berikutnya dia bilang karena kan di sini sudah di BNN sendiri sudah yang mengkonsumsi itu direhab kan. Kayak insaf ya. Sudah insaf. Jadi Ocha, aku masih inget nih puisinya Ocha gitu. Jadi alhamdulillah jadi satu orang sudah terselamatkan ya Ocha ya. Setidaknya ada satu ya dan juga pemirsa, sebelum kita membahas mengenai seperti apa hepatitis ini, memang narkoba juga bisa menyebabkan hepatitis pastinya karena kerusakan fungsi karena obat-obatan dan sebagainya itu mengganggu fungsi hati. Nah, di sini ada fakta, nanti bagaimana fakta ini nanti kita akan tanya kepada narasumber kita, tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu Dokter Rama mengenai fakta mengenai hepatitis A pada anak ya. Salah satu cara yang paling mudah untuk memperkirakan bahwa seseorang menderita penyakit hepatitis adalah melihatnya pada sklera. Secara normal, sklera itu berwarna putih. Bila seseorang terkena hepatitis, sklera dapat ditimbuni oleh bilirubin sehingga menjadi berwarna kuning. Dan keadaan ini terjadi akibat peningkatan kadar bilirubin darah yang secara mudah dapat dilihat melalui gambaran sklera yang berwarna kuning ini sering kita namakan dengan ikterik. Namun hal ini berbeda dengan hepatitis A pada anak yang tidak merasakan gejala apa-apa. Kira-kira antara 0
0,1 sampai 2,1% pasien yang mengalami hepatitis A pada anak dapat berakhir dengan kematian. Iya, itulah fakta pertama yang sudah dibacakan oleh Dokter Yanti. Nanti kita akan cross check jawabannya bagaimana nih, kita akan mendapatkan informasi lebih baik lagi seputar hepatitis sesaat lagi bersama narasumber kami, bersama kami di Kata Dokter tentunya. Bye. Aduh Bang, kemana aja? Tetap ya jujur ya kayak gitu. Oke, dokter ini kita membicarakan tentang seputar hepatitis. Sebenarnya tadi dokter itu sudah memberikan fakta yang pertama bahwa ternyata kalau misalkan bagaimana cara kita bisa melihat ataupun mendiagnosa orang itu menderita hepatitis ataupun tidak, kita paling gampang adalah kita lihat dari matanya, dari skleranya, agak sedikit kekuningan, ikterik dan segala macam. Nah, tapi kalau misalkan untuk itu untuk dewasa bisa lebih kelihatan. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak dikatakan bahwa ternyata anak-anak itu kalau misalkan terkena hepatitis lebih nggak kelihatan gejala-gejalanya. Bagaimana ini cara membedakan? Iya, jadi hepatitis A terutama itu ada yang ikterik, ada yang anikterik. Pada yang dewasa juga ada yang anikterik, jadi nggak skleranya, ya putihnya mata ini tidak menjadi kuning warnanya. Nah, pada anak yang paling gampang itu kita lihat hanya secara umum saja. Jadi kalau orangnya tiba-tiba lemas, ya anak itu lemas, tidak nafsu makan, mual, muntah, gitu ya. Kemudian ya rewel, cengeng dan sebagainya. Dikasih makanan yang dia suka dia nggak makan, dia kasih diajak main nggak ini, itu ya merupakan indikasi untuk kita periksa. Biasanya dokter akan memeriksa, dan kalau dia hepatitis A-nya sudah berlangsung sekian waktu tertentu, itu dengan perabaan bisa diraba hatinya membesar. Jadi kalau pada orang dewasa warna kuning ikterik pada sklera terlihat, tapi pada anak-anak tidak bisa dilihat. Kita harus melihat dari pembesaran hati. Itu teraba. Jadi bagaimana cara merabanya dokter, dan bagaimana apa yang dilakukan oleh orang tua? Cara internis yang tahu sebenarnya. Tapi sebelum kita kan tidak memberikan gejala, kan? Bagaimana kita membawa anak kita ke dokter kalau anak itu tidak memberikan gejala? Jadi yang paling utama screening awal pasti dari orang tua kan? Benar. Orang tua apa yang harus dilakukan? Kan nggak mungkin dia melakukan perabaan kalau terjadi hepatomegali. Dari makan tadi yang udah mulai menurun, aktivitas juga menurun. Kalau kita lihat dari segi secara keseluruhan untuk membedakannya dengan sakit flu biasa, ya kan kadang-kadang sama. Jadi kalau anak itu sudah mulai dia nggak nafsu makan, mual, muntah, rewel, kemudian dia tidak suka makanan yang biasanya dia suka, lemas saja, yaitu merupakan salah satu pertanda bahwa ini mungkin sesuatu penyakit yang berhubungan dengan saluran cerna. Dan penyakit yang berhubungan dengan saluran cerna salah satunya ialah hepatitis. Bisa juga dia diare, diare, tapi diarenya tidak sesering kalau misalnya diare karena kolera atau diare karena bakteri yang lain, itu lebih sering ya, E. coli atau apa, dia sering profuse diarenya. Kalau yang ini enggak, jadi dia diarenya beberapa kali saja ya. Kemudian yang paling jelas tuh mual, nggak nafsu makan itu. Dokter, kan kalau pada orang dewasa ikterik dan sebagainya, pada anak tadi gejala-gejalanya seperti itu. Pada orang dewasa terkadang karena pola makan yang tidak baik. Nah, kalau pada anak-anak, kalau biasanya usia-usia masih di bawah 5 tahun, pasti kita sebagai ibu sudah memberikan makanan terbaik. Jarang kan memberi makanan yang nggak bagus atau jajan di luar yang nggak bersih. Tapi sudah pasti dengan melalui sensor dari orang tua. Nah, kalau bisa nggak pada anak di bawah usia 5 tahun itu terkena hepatitis A? Bisa. Bukan karena makanan yang kotor saja maksudnya. Adakah sesuatu hal yang dapat menyebabkan ia terkena hepatitis A? Biasanya memang tetap aja itu masalah daripada makanan yang tercemar. Nah, jadi food handlernya siapa? Kalau maminya, ibunya itu tidak menyiapkan sendiri, mempercayakan pada ajudan yang di rumah, lain, ya itu ya bisa saja itu karena itu kontaminasi gitu ya. Benar, apalagi anak kecil kan lebih sensitif ya dok ya. Oke, tapi sebelum kita membacakan fakta yang kedua itu seputar hepatitis B, mungkin dokter boleh menjelaskan lagi secara singkat saja kepada pemirsa di rumah. Sebenarnya ada hepatitis itu kan ada range-nya, ada A, ada B. Coba tolong dikasih tahu perbedaannya sebenarnya apa? Iya, jadi hepatitis itu hepanya dari hepar, artinya hati. Kemudian akhiran itis artinya radang, radang pada hati. Radang pada hati penyebabnya macam-macam. Salah satunya ialah virus, bisa yang lain autoimun, bisa kelainan metabolik, bisa karena bakteri, jamur dan sebagainya. Tetapi yang paling sering di Indonesia ialah yang karena
virus, infeksi virus. Nah, infeksi virus itu sebetulnya hepatitis itu virusnya A sampai H. Oke. Ya, jadi sudah sampai 9 jenis. Tetapi yang di Indonesia yang kita temui itu A, B, C, kemudian E. Yang D itu banyak daerah Mediterania. 4 ya. Dok, A, B, C, D. aku boleh nanya ya? dong, Ocha. Jadi ngeri nih. Kalau hepatitis itu kan ada A, B, C, D, dan E kan, Iya. kalau untuk di Indonesia. Nah, kira-kira hepatitis mana yang cepat tertular gitu kan? Jadi kalau paling Ocha- berbahaya ya? dan berbahaya karena Ocha kan sering juga datang ke RSCM gitu kan. Jadi kalau misalkan ini kita tetap menjenguk tapi tetap ada Apa yang harus dihindari, dihindari supaya dia nggak seperti terkena. apa. Jadi Cara penularannya mungkin. Iya. Gitu. Jadi- hepatitis apa gitu yang Betul. Yang harus paling- diwaspadai. yang Betul. diwaspadai itu yang mana? Jadi kalau A dengan E itu penularannya melalui kontaminasi makanan, Betul. makanan yang tercemar. Jadi food handler, orang yang menyiapkan makanan itu kita mesti jamin kebersihannya. Iya. Bukan orang yang jorok ya, itu yang pertama. Ya. Kalau B dengan C itu penularannya biasanya melalui cairan tubuh. Iya. Apakah itu darah, bisa hubungan seksual, bisa pemakaian alat suntik yang bergantian, kemudian bisa dari ibu ke anak. Hepatitis B itu dari ibunya Iya. terjangkit hepatitis B Menular diturunkan kepada kepada anak. anaknya, Iya. itu bisa. Dan yang paling sekarang diperingatkan oleh WHO dengan keras, ini yang Iya. jadi masalah. Kenapa sih sampai 6% sampai lebih itu penduduk Indonesia sebenarnya hepatitisnya positif ya, hepatitis itu karena diantaranya ada penularan yang nggak kita duga. Contohnya pisau cukur. Oke. Jadi kita Iya. pisau cukur, kita cukur di satu tempat cukur, kemudian Dipakai ada lagi. luka sedikit oleh orang yang sebelumnya, kemudian dipakai lagi Oh, itu pada bisa kita. Iya. bisa tertular juga Bisa. ya, Dok? Bisa dari Bisa. situ. Atau ini Dok ya, mungkin bisa dari kalau misal perempuan suka manicure, pedicure, ke salon, potong-potong Iya. kuku. Iya. Nah, itu harus hati-hati Iya. di situ juga ya. Sterilisasinya yang harus diperhatikan di situ ya. Baik. Nanti kita bahas lagi menarik Oke. sekali ya. Pemirsa, Anda juga boleh nanti telepon ke sini di 5155111. Dokter Sahat akan menjawab pertanyaan Anda. Kita Betul. akan kembali setelah break yang satu ini, jangan kemana-mana. Tapi karena siapa? Kata dokter. Malam ini kita membicarakan tentang cegah dan juga kenali penyakit hepatitis. Sudah ada Ocha dan juga Dokter Sahat di sini. Yes. Oke Dok, kita masih membicarakan seputar hepatitis. Nanti kalau misalnya Ocha ada yang mau ditanya, silakan langsung nimbrung aja ya, nggak apa-apa. Oke, tadi dokter ini sudah membacakan beberapa fakta dan saya akan membacakan selanjutnya bahwa ternyata penyakit hepatitis ini dapat menyerang siapa saja, tidak pandang usia, mau usianya muda, mau usianya tua pasti kena. Nah, hepatitis juga dapat terjadi pada bayi, anak-anak, orang dewasa dan juga orang tua. Hepatitis juga banyak melanda pada bayi di usia sekitar 0 hingga 12 bulan, jadi 1 tahun. Dan juga pada anak-anak diperkirakan terjadi mulai dari usia 2 hingga 15 tahun, orang dewasa 15 sampai 20 tahun, dan orang yang sudah tua, yang lebih senior lagi terjadi usia 40 tahun ke atas. Nah, sekitar 25% orang dewasa terinfeksi secara kronis sejak masa anak-anak, kemudian meninggal karena kanker atau sirosis hepatis yang disebabkan oleh infeksi kronis tadi. Hepatitis B adalah virus yang memiliki daya infeksi 50 hingga 10 kali dari HIV. Nah, hepatitis B ini merupakan bahaya pekerja yang penting diperhatikan oleh pekerja kesehatan. Silakan dokter kalau misalnya Kita begitu semua pasti mudah terinfeksi. Benar, dikasih penjelasan lebih dalam lagi. Iya, jadi selama ini kan orang hanya terfokus pada misalnya ada yang bilang transfusi. Saya mau tegaskan transfusi semenjak tahun 1995 Ya. itu semua sudah disaring, Oke. sudah aman terhadap hepatitis B, C dan HIV. Ya, itu yang ini, jadi nggak usah khawatir lagi dari transfusi PMI asal melalui prosedur yang semestinya. Baik. Kemudian ada penularan-penularan yang lain selain narkoba, suntik, hubungan seks, kemudian ibu yang hamil melahirkan. Ini B dan C ya, Ya. B dan C yang berbahaya. Nah, itu ialah seperti saya sampaikan tadi melalui pisau cukur. Kemudian WHO mengingatkan lagi alat-alat kedokteran. Yes. Nah, termasuk dokter, dentis, ya itu mesti lebih Alat hati-hati. kesehatan dan sebagainya ya. lebih Jadi harus hati-hati. sterilisasi, dokter. Sterilisasinya mesti diperhatikan betul.
Dan ada yang menyatakan di Inggris itu toothbrush. Sikat gigi. Kalau makanya jangan ganti-ganti. Lah memang tidak boleh kan gitu Itu kan. dia menularkan toothbrush. Baik. Kemudian ada lagi di Amerika penelitian kecil di Florida itu sisir. Kalau dia terlalu Terlalu tajam. terlalu keras itu plasma keluar, ada cairan keluar dari rambut. Nah, Dia dipakai sama orang menempel di lain. sisir itu. lagi. Iya, benar-benar. Jadi sebenarnya semua media apapun yang bisa bergesekan dengan anggota tubuh kita atau kulit kita ataupun darah itu jadi media yang cukup penyebab dari Jadi waktu penularan. pakaian itu pribadi dipakai untuk sendiri Harus aja dipakai ya. sendiri. Baik, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat Yes. malam. Selamat malam. Malam. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Ya, saya dengan Ari dari Bogor. Baik, Mas Ari, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Terima kasih Mas Ari. Langsung pertanyaannya. Baik, selamat malam dok. Ya, Malam. Ya, Mas Ari. Oke, baik, terima kasih. Malam dok. Malam Pak. Dok, gini, saya pernah kena hepatitis A itu di tahun 2013 Januari. Lewat 2 minggu di rumah sakit swasta di Kota Bogor. Dan saya di dokter hepatitis A. baik. Iya. Pertanyaan saya gini dok, jam kira-kira. Pertama, apakah saya ada kemungkinan besar bisa kambuh lagi dengan hepatitis A itu? Ya. Lantas yang kedua, Baik. Jadi beberapa tahun yang lalu, mohon maaf Mas Ari di sini terputus bahwa pernah menderita penyakit hepatitis A, tapi sudah sembuh ya. Dan bertanya kira-kira apakah bisa terjadi lagi sekarang? Baik. Terima kasih Mas Ari. Silakan dokter dijawab. Mungkin benarkah bisa terjadi lagi seperti Pengulangan hal yang lagi. sama? Ya. Bisa kembali lagi kambuh nggak ini hepatitis A-nya katanya? Jawabannya tidak. Tidak. Kalau memang yang pertama ini sudah sembuh total ya Yang dokter. penting jaga kesehatan ya dok ya. Sudah sembuh Baik. total, sudah diperiksa IgM, IgG-nya memang sudah negatif. Baik, sudah baik. nggak apa-apa. Ya. Oke. Tadi Dokter Rama pernah membacakan bahwa dari masa sebelum jadi hepatitis itu dia bisa dari A bisa menjalar menjadi yang B dan sebagainya karena dia secara kronis, ya kan? Artinya tidak terdeteksi dari awal. Nah ini bagaimana cara prosesnya dokter? Apakah memang tidak memberikan gejala sama sekali seperti yang tadi dikatakan? Padahal kan kalau dia berjalan lebih lama, artinya orangnya bertambah dewasa. Sedangkan yang tidak bergejala tadi kan pada anak-anak begitu. Kira-kira bagaimana nih penjelasannya dokter Sahat? Dan kenapa sampai bisa tidak terdeteksi Iya. tadi itu? Bahkan sudah menjadi hepatitis yang lebih lanjut kan? Ya itu kemungkinan kalau menurut saya kurang di reevaluasi saja. Periksa juga ya. Mungkin sudah diobatin tapi tidak tuntas ya. Ya, jadi kalau seperti Ya. kita memang ada riwayat, nanti kita akan tanya dari anamnesa, dari history taking pada orangnya, di mana penyakitnya ini anaknya gini sampai dia besarnya. Ya. Itu kan kita tanyakan, termasuk imunisasinya, riwayat imunisasinya gimana. Ya. Nah itu akan kita lihat satu persatu Baik. gitu. Oke. Jadi Dokter, anak tapi sebenarnya ini pertanyaannya sudah agak-agak sedikit ditanya nanti di segmen berikutnya. Tapi sebenarnya pada seorang anak nih yang sudah pernah mendapatkan vaksin nih, masih bisa ada kemungkinan nggak dok dia kemungkinan terkena hepatitis ini? ada kalau belum di booster. Belum di booster. Itu Baik, nanti dia. mengenai vaksinasinya seperti apa nanti kita Kalau akan bahas boosternya ya. sendiri apa tuh dok? Booster tuh menguatkan lagi, menguatkan lagi. Jadi kalau udah makin lama makin tidak terpapar, itu antibodi yang dihasilkan makin kurang. Oke. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi seputar itu. Tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter. Menarik sekali berbincangan mengenai hepatitis ini. Jadi bagi Anda di rumah masih boleh telepon ke sini 5155111. Dokter Sahat akan menjawab pertanyaan Anda. Betul. Oke, Dokter Sahat. Ini masih ada vaksin fakta mengenai hepatitis, yaitu vaksin hepatitis daripada hepatitis B. Ya. Seri vaksinasi yang lengkap memberikan kadar perlindungan antibodi lebih dari 95% daripada pada bayi ya. Anak-anak dan juga dewasa muda. Pasca usia 40 tahun, aduh saya banget ya. Perlindungan dari vaksinasi primer turun hingga di bawah 90% dan pada usia 60 tahun kadar perlindungan antibodi yang dicapai turun sampai 65 hingga 75%. Dan mereka yang pernah mendapatkan vaksin, dok. Dan perlindungan ini secara tidak lalu pasti akan bertahan, ya kan? Dan setidaknya selama 20 tahun bisa juga sepanjang hidup. Semua anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun dan sebelumnya tidak akan mendapatkan vaksinasi dan harus mendapatkan
vaksin, benar atau tidak nih dok ya? Dan orang-orang yang berada dalam kelompok resiko tinggi juga sebaiknya mendapatkan vaksinasi. Termasuk yang pertama, pemirsa dengarkan ya, perilaku seksual tinggi, misalnya gemar berganti pasangan hubungan seks. Yang kedua, pasangan yang tinggal bersama penderita infeksi HBV. Yang ketiga, pengguna narkoba suntik. Kemudian yang keempat, orang yang sering memerlukan transfusi darah atau produk darah. Yang kelima, resipien transplantasi organ tubuh. 6, mereka yang berpotensi terinfeksi karena sifat pekerjaan, misalnya pekerja seperti kita, kesehatan. Dan yang ketujuh, pelancong ke negara yang tinggi angka infeksi HBV-nya. Silahkan Dokter Saad, dijelaskan semuanya secara garis besarnya. Jadi gini, Luas kalau mungkin. untuk hepatitis B biasanya kita lakukan 3 kali vaksinasi. Ya. Vaksinasi hari pertama, Baik. kemudian sebulan sudahnya jadi hari 30. ke-30. Hari ke-30. Dan kemudian itu yang kedua, kemudian yang ketiga dilakukan hari ke-180. Oke. Jadi 6 bulan keseluruhan. Mutlak 6 bulan. harus 3 kali ya. Ya, Nah itu harus kan 3 kali. untuk revac divaksin lagi ya kan. Kalau misal tadi dokter mengatakan bahwa ternyata kalau untuk pendukung penguat barriernya itu harus ada boosternya tadi ya kan, harus ada booster. Nah, pemberian booster itu harus berapa lama dan harus perlu rebooster lagi apa enggak? Pada Nah, usia itu berapa? boosternya itu. Yang kedua itu 3 kali tadi. jadi pertama itu inisial, kemudian yang kedua booster, yang ketiga reboosternya. Baik. Nah, kalau sudah 3 itu kita lakukan ya, ya mungkin kita semua sudah pernah melakukan. Apakah pada usia tadi saya mendengar usia 40 tahun ke atas sudah mengalami penurunan, dokter? Apakah perlu lagi di booster lagi atau bagaimana? Yes. Ya, Apa dicek dulu kalau memang masih bagus antibodinya tidak perlu? Kenapa kamu rebooster lagi ya? Sebagai seorang yang mulai mengalami masa-masa penurunan kecil. Silakan dokter. Kalau 1/120 ya, Ya. patokannya. Kalau lebih dari 1/120, Ya. 240 dan sebagainya, tenang aja. Nggak usah. Oke. Kalau di bawah 1/120 itu memang bisa dipertimbangkan, tetapi jangan di usia yang sudah termasuk tua, misalnya usia 60. Kalau usia 60 yang dikhawatirkan daya tahan tubuhnya sudah menurun, dikasih vaksinasi juga dia nggak membentuk, Malah nggak bagus ya. membentuk antibodi lagi, malah takutnya Baik. malah dia jadi. Iya. Ocha, kamu udah vaksinasi Iya, belum? aku jadi inget waktu kecil kan, waktu SD tuh pernah disuntik hepatitis kan. Iya. Nah itu kata guru tuh kan, Ocha kan paling nggak mau tuh kalau disuntik. Nah itu dipaksa, ini nggak akan nanti ke depannya Nggak tuh nggak sakit dan nggak akan kena hepatitis. Nah Iya. yang seperti itu yang sudah disuntik, walaupun misalkan kayak ala cukur segala macam itu Masih bisa terkena nggak, dok? Gitu, masih bisa terkena nggak? Pinter pertanyaannya. Mungkin yang disuntik ketika anak-anak lagi kecil itu ya ada kemungkinan hepatitis A kalau dia tidak diulang-ulang gitu. Baik. Gitu. Kalau hepatitis B mutlak diulang. Mutlak diulang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan secara garis besar, secara signifikan perbedaan dari hepatitis B dan juga C? C. C itu kuning ya? Memang yang paling bahaya itu hepatitis B dengan hepatitis C. Baik. Ya. Bisa disembuhkan nggak dua-duanya, dokter? Tergantung ya. Baik. Jadi Tergantung kalau hepatitis C itu biasanya akut, kuning, hebat, muntah dan sebagainya. Baik. Tetapi kalau dia bisa diterapi dengan terapi interferon dan apa, dia bisa sembuh dengan Kembali dengan sembuh. baik, Oke. dengan Iya, baik. saya mendengar sudah bisa disembuhkan ya. Sebaliknya hepatitis B dia lebih insidious, lebih samar-samar, lebih nggak begitu jelas, nggak begitu. Iya. Tapi dia kalau dikasih terapinya interferon juga namanya terapinya, itu dia kesembuhannya hanya 60%. Lebih rendah daripada Iya. B berarti. Kalau hepatitis C dia kesembuhannya sampai di atas 90% kalau Oke. memang gini. Baik, Tapi dia sering sekali akut, sudah berat, sudah nanti tahu-tahu gagal hati, sudah kuning, perutnya kembung, nah udah ini gitu. Oke, dokter kita mau telepon dulu yang penelpon kedua. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bu Muji di Ciputat. Ibu Muji, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Kata dokter, terima kasih Bu Muji. Silakan pertanyaannya kepada dokter Saad. Iya, begini dok. Selamat malam dokter. Malam Bu. Suami saya sudah divonis hepatitis B nih dok. Iya. Kemudian saya sudah konsultasi ke dokter. Karena suami saya seorang polisi nih dok.
Seorang polisi suaminya, baik. Nggak bisa disembuhkan, cuman cara menjaga tubuhnya itu biar nggak cepat sakit harus dengan istirahat total, dengan menjaga makanan gitu. Nah, saya mau nanyanya gimana dok langkah awal yang harus dilakukan suami saya apa tuh dok? Oke, Ibu Muji hepatitisnya? Hepatitis Udah apa? hepatitis B bu. B. Oke, terima kasih Ibu Muji. Silakan Ya, dokter. jadi Sarah. kalau hepatitis B, kalau dia justru keadaannya agak berat, agak flare gitu ya. Jadi dilihat dari enzim hatinya SGOT, SGPT-nya tinggi, justru itu kandidat yang baik untuk terapi interferon tadi. Nah, tetapi kalau dia SGOT, SGPT-nya normal, nggak ini, memang itu dikasih terapi interferon juga sering sekali tidak ada gunanya, padahal mahal terapi interferon. Jadi kalau yang seperti itu kita jaga supaya virusnya dalam tanda petik tidur, Bu. Jadi dengan istirahat yang cukup, makan tidak berlemak, kurangi minum kopi, kemudian yang santan itu dikurangi, tidak beraktivitas terlalu berat, tidurnya cukup ya. Jadi dengan begitu aja sudah baik, Bu, tidak akan. Lifestyle ya, Dok, yang jadi masalah sekarang, mohon maaf, bagaimana apakah Tugasnya sebagai seorang polisi ya? enggak, karena beliau itu bisa menularkan kepada ibu, maaf saja, melalui hubungan badan. Nah, sekarang ini yang mesti diinikan. Karena itu ibu sebaiknya diperiksa dan setelah itu ibu diimunisasi. Ibu diimunisasi. Sementara belum diimunisasi, mungkin bisa dilakukan, pencegahan dengan memakai kondom dan sebagainya. Gitu, kalau misalnya. Jadi apapun juga tetap harus dicek karena suami sudah terkena, ibu tetap juga harus dicek ya, Harus dokter dicek, ya. ya. Baik, nanti kita bahas lagi dokter bagaimana terakhir nanti segmen terakhirnya semuanya itu. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini, jangan kemana-mana, tapi kata siapa? Kata dokter. Dokter Sangat, bagaimana nih? Bisa langsung tolong di recap pembicaraan seputar hepatitis tadi tuh. Ya, jadi hepatitis itu penyebabnya macam-macam, bukan hanya virus saja, tetapi yang terutama di Indonesia ialah karena virus. Virus itu ada A, B, C, dan E. Yang D nggak ada di Indonesia. Ini yang ada di Indonesia Pak tadi ya? Yang A dengan E itu penularannya melalui pencemaran makanan. Jadi food handlernya, orang yang menyiapkan makanan nggak bersih, dia mencemari. Kemudian yang B dan C itu melalui cairan tubuh, khususnya darah. Ya. Ada banyak cara penularan ya. Kalau hepatitis B dan C itu bisa dari ibu kepada anak, bisa karena pisau cukur, bisa karena sikat gigi, bisa karena peralatan medis, bisa karena narkoba suntik dan sebagainya. Karena itu saran saya kepada yang mulai mencoba menggunakan narkoba suntik, hati-hati, karena selain HIV itu juga hepatitis B dan C. Bahkan kita pernah menemukan sering itu HIV, hepatitis B dan hepatitis C dalam satu orang yang bersamaan. Ya, jadi itu sangat fatal ya. Kemudian untuk gejala-gejalanya hepatitis itu memang yang paling sulit kita deteksi adalah hepatitis B dan hepatitis C. Karena hepatitis B, karena hepatitis B itu sering sekali samar-samar, lemes-lemes, agak kembung-kembung, agak nyeri di perut kanan gitu. Seperti mah ya, Dok, ya? Ya, seperti mah, sehingga sering salah dianggap seperti mah gitu ya. Kemudian kuningnya juga nggak begitu jelas. Kalau hepatitis C lebih jelas kuningnya. Dan untuk pengobatannya atau penata laksanaannya pada prinsipnya itu virus itu diberikan antivirus, tapi kalau memang dia SGOT, SGPT-nya tidak tinggi, itu biasanya kita cukup mencegah jangan sampai virus itu aktif. Jadi kita bikin virus itu tidur. Tadi ya. Screeningnya apa, dokter? Screeningnya buat kita ini semua yang mudah terpapar virus, apa yang harus kita lakukan walaupun sudah divaksinasi? Perlu nggak untuk mengecek SGOT, SGPT dan sebagainya, dokter? Iya, saya kira kalau udah umur 40 tahun ke atas, seperti saya sering sampaikan, itu nggak ada penyakit juga kita harus cek, kita check up lengkap, bahkan USG. Sudah usia ambang warning itu ya. Oke, Dok. Terima kasih banyak atas pemaparannya, dan sebelumnya saya akan membacakan quotes kita malam hari ini. Berlaku hidup sehatlah dari setiap aktivitas Anda mulai dari A sampai Z. Bukan akrab dengan gaya hidup hepatitis A
Today yang menakutkan. Iya, pemirsa terima kasih sekali yang sudah selalu setia menonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga pukul 21 di stasiun kesayangan Kencak TV. Saya Yanti Mirandasari dan rekan saya Ramalandi pamit undur diri. Jangan lupa ya selalu nonton Kata Dokter pukul 20 hingga pukul 21. Bye. Bye. Satu juta pasang mata melalang tanpa harapan, tak berontak akhirnya menjadi candu, terpenjara ruang dan waktu. Kamu yang kini hilang arah, memendam mimpi dan berseni. Bersamamu, mari juana. Jadikan kamu tenggelam jauh, menggapai semua yang kau mau, terjebak dalam kenikmatan palsu, terbuai akan hasrat untuk mencari tahu. Ya, pagimu hilang entah kemana, pagimu redup tertutup kabut, dan kini kamu hanya dapat berbaring. Itu hepatitis. Melihat candu yang bertebaran, melihat anak bangsa yang hilang harapan karena ulah dari kenakalan. Tak ada lagi pilihan